Potong gabus terapung di atas air dengan seperempat bagian terendam. Kalau massa jenis air sama dengan 1 gram per sentimeter pangkat 3 atau kubik, hitung massa jenis gabus. Oke, ini terkait gaya apung gitu ya. Atau kita sebut saja terkait hukum atau prinsip Archimedes. Kita coba gambarkan keadaan bendanya. Misalkan ini bencana tempat bendanya berada. Ini adalah permukaan air. Dikatakan seperempat bagiannya terendam. Lebih seperti ini ya. Jadi terdapat seperempat bagian terendam. Saya kasih dengan warna merah. Ini seperempat bagian dari volumenya. Dan di atasnya 3/4 bagian. Nah, massa jenis air diketahui itu 1 gram per sentimeter pangkat 3. Lalu ditanyakan berapa massa jenis si gabus. Oke, yang pertama, mari kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada si gabus ini. Yang pertama ada gaya berat, arahnya ke bawah. Itu sebesar eh, massa dikali percepatan gravitasi. Kita tulis sebagai V untuk saat ini. Lalu ada gaya ke atas yang kita sebut sebagai gaya apung. Saya tulis sebagai FA. Apakah kita perlu menuliskan gaya-gaya ke samping? Tidak perlu ya, tidak ada gaya ke samping karena dia berhenti di tempatnya. Gabus ini sedang dalam keadaan seimbang. Nah, kalau kita misalkan eh, ini arah Y dan ini Y positif, ini arah X positif, maka menurut hukum Newton pertama, jika bendanya sedang dalam keadaan diam, itu artinya resultan gaya sama dengan nol. Maka kita tuliskan gaya apung atau gaya yang ke atas. Oh ya, ini mohon maaf, ini sigma gaya ke arah Y gitu ya. Yang ke arah X apakah perlu kita bahas? Nggak perlu. Maka resultan gaya ditambah berat gabus itu sama dengan nol. Saya ulangi, gaya apung yang dalamnya gabus ditambah eh, berat gabus itu sama dengan nol. Yang mana berat gabus diberikan tanda negatif karena arahnya ke bawah. Nah, ke bawah ini dalam tanda petik ya, sebenarnya menuju pusat bumi karena kita anggap ini sedang berada di bumi. Lalu bisa kita tuliskan gaya apung dikurang berat gabus itu sama dengan nol. Maka gaya apungnya itu sama dengan berat dari gabus atau wing. Nah, gaya apung kalau kamu masih ingat adalah setara dengan volume, mohon maaf, setara dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Maka sebesar massa jenis fluida dikali volume uh, fluida yang dipindahkan oleh gabus. Itu sama dengan volume gabus yang tercelup. Saya tulis sebagai volume celup gitu ya. Jadi kalau fluidanya tercelup seperempat bagian, maka volume fluida yang dipindahkan oleh gabus itu sama dengan seperempat bagian itu juga. Gitu. Dikali percepatan gravitasi. Jangan lupa, massa jenis dikali volume itu adalah massa gitu ya. Jadi ini adalah massa dikali percepatan gravitasi sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh gabus. Sementara berat gabus itu adalah massa dikali percepatan gravitasi. Massanya adalah massa gabus. Massa gabus adalah massa jenis gabus dikali volume gabus keseluruhan dikali percepatan gravitasi. Oke, percepatan gravitasi ada di dua ruas persamaan, bisa kita coret. Nah, kita juga punya data dari soalnya, itu yang tenggelam itu adalah seperempat bagian. Maka volume celup itu sama dengan seperempat volume gabus, gitu ya.
Ini bisa kita substitusikan ke persamaannya, sehingga kita peroleh massa jenis setidaknya air tadi air dikali seperempat volume gabus sama dengan sejenis gabus dikali volume gabus. Oke, volume gabus sama-sama bisa kita coret ada di kedua arus persamaan. Maka sejenis gabus itu sama dengan seperempat dari massa jenis air, gitu ya. Lalu kamu tinggal masukkan saja massa jenis air kebetulan 1 gram per sentimeter pangkat 3. Maka ini adalah seperempat gram per sentimeter pangkat 3. Gitu. Oke, baik. Jika kamu menemukan kesalahan dalam penjelasan dua soal yang sudah kita bahas, kamu bisa silahkan komentari gitu ya. Jangan lupa videonya di like supaya bisa direkomendasikan ke teman-teman yang lain. Oke, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.